Halo semuanya, kenalin, aku Sheryl Anin Griselda dengan NPM 2404-201-0031 dari Program Studi Administrasi Bisnis dengan kode kelas bela negara G124. Sebelumnya, pernahkah kalian berpikir bahwa nilai-nilai bela negara tidak hanya relevan untuk aparat negara saja, tetapi nilai-nilai ini juga sangat penting dalam dunia bisnis dan juga organisasi. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana nilai-nilai bela negara ini diterapkan dalam perilaku organisasi bisnis. Maka dari itu, langsung saja kita mulai. Di era globalisasi seperti sekarang ini, perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan semata. Organisasi bisnis juga perlu menginternalisasi nilai-nilai sosial dan moral yang mendukung pembangunan nasional. Bela negara sendiri bukan hanya tentang angkat senjata, tetapi juga tentang perilaku kita sehari-hari yang mencerminkan rasa cinta terhadap negara. Bahkan di UUD 1945 pasal 27 ayat 3 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, dalam konteks bisnis, nilai-nilai bela negara ini dapat diintegrasikan ke dalam budaya dan etika kerja organisasi. Nah, internalisasi ini nantinya akan menghasilkan sumber daya manusia yang jujur, setia, dan juga bertanggung jawab. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan bagaimana 5 nilai bela negara diimplementasikan ke dalam perilaku bisnis. Untuk nilai yang pertama yaitu cinta tanah air. Nah, nilai ini tuh dapat diterapkan dalam organisasi melalui loyalitas kerja. Loyalitas kerja bukan sekadar kesetiaan formal, tapi juga bentuk komitmen untuk mendukung keberhasilan organisasi secara berkelanjutan. Ketika karyawan loyal, maka mereka akan memberikan usaha terbaik mereka dan tidak akan mudah tergoda untuk mencari peluang di tempat lain. Nah, ini merupakan bentuk profesional yang turut menjaga keberlanjutan organisasi. Untuk nilai kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Ini dapat diterapkan melalui ketaatan pada aturan dan juga etika kerja. Karyawan yang memiliki nilai sadar berbangsa dan bernegara, mereka akan menatapi SOP, regulasi internal, dan menjunjung keadilan. Mereka sadar bahwa pelanggaran sekecil apapun dapat merugikan organisasi. Dengan etika bisnis yang kuat, akan tercipta lingkungan kerja yang tertib, adil, dan juga bebas dari penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, nilai ketiga yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam budaya organisasi, ini berarti menghargai keberagaman budaya, menjunjung keadilan, dan membina kerjasama yang harmonis. Nah, ketika nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam organisasi, maka akan tercipta kerjasama tim yang harmonis, solid, konflik internal berkurang, dan juga lingkungan kerja akan menjadi lebih sehat dan produktif. Nah, untuk nilai yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam perilaku organisasi, ini juga dikenal sebagai Organizational Citizenship Behavior atau OCB. Nah, contoh penerapannya yaitu membantu rekan kerja secara sukarela, menjaga kebersihan bersama, menjaga aset organisasi. Nah, meskipun itu bukan tugas utama kita. Ketika nilai bela negara ini diinternalisasikan ke dalam organisasi atau diinternalisasi kepada anggota-anggota organisasi, mereka pasti akan merasa lebih terikat pada tujuan bersama dan juga mereka akan rela berkontribusi lebih untuk organisasi. Nah, nilai yang terakhir yaitu kemampuan awal bela negara. Nah, memiliki kemampuan awal bela negara ini tuh dapat mencakup ketangguhan dan kesiapan menghadapi tantangan. Dalam bisnis, penerapannya dapat berupa peningkatan kompetensi profesional, kemampuan adaptasi, dan kesiapan mental menghadapi lingkungan di bisnis yang dinamis. Organisasi dengan nilai ini akan menjadi lebih inovatif, kompetitif, dan juga tahan terhadap krisis. Nah, jadi itu adalah sedikit contoh dari penerapan nilai bela negara ke dalam perilaku organisasi bisnis. Nah, jadi implementasi nilai-nilai bela negara dalam organisasi bukan hanya tentang patriotisme semata, tetapi juga sebagai strategi untuk menciptakan etika kerja yang baik, loyalitas tinggi, dan budaya organisasi yang lebih sehat. Dari perspektif administrasi bisnis, penerapan nilai bela negara dapat
membantu membangun sumber daya manusia yang lebih berintegritas, adaptif, dan berorientasi jangka panjang. Organisasi tidak hanya meningkatkan efektivitas internal, tapi juga mereka akan meningkatkan daya saing dalam menghadapi dinamika global. Nilai-nilai bela negara bukan hanya untuk pertahanan negara saja, tetapi juga sebagai pondasi penting untuk membangun organisasi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.